Mohon kesabaran sebentar ya Ibu, sebentar saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Hormat kami kepada Al-Ustadz kita Bapak Sulaiman yang tadi sudah menyampaikan ceramah sangat panjang kepada kita, dan juga hormat kami kepada Bapak Nazir Masjid apa namanya Bu ini? Masjid Al-Abror, Masjid Istiqlal di Kecamatan Batang Toru. Juga hormat kami kepada Ibu Ketua BKMT yang sangat semangat dan yang kami cintai, ibu-ibu anggota BKMT yang hari ini hadir bersama kita di sini dalam rangka melaksanakan sholat tasbih berjamaah dan juga kunjungan penyuluh agama Islam yang bertugas di Kecamatan Batang Toru ini. Sebelumnya kami perkenalkan dulu diri ya Ibu ya sedikit. BKMT dan Kepala Kantor Urusan Agama bekerja sama untuk membuat satu program seperti ini. Penyuluh turun ke BKMT zona 1, zona 2 sampai nanti ada zona 10 ya Bu ya. Dan itu berjalan 1 bulan sekali setiap hari Jumat pertama. Alhamdulillah Ibu, kami penyuluh yang bertugas di Kecamatan Batang Toru hari ini bisa bertatap muka langsung dengan ibu-ibu. Hari ini penyuluh agama yang hadir bersama kita ada Pak Ruslan Harahap. Ya, dia wilayah tugasnya daerah mana Pak? Napa? Telo, Sigalagala, dan perkebunan Habesong. Jadi Bapak Ruslan ini adalah memiliki wilayah 4 desa yang dipercayakan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Dan tadi ada Ibu Meli, dia di daerah Kabodang. Dan saya adalah rekan mereka untuk turun ke lapangan yang mengkoordinir 4 kecamatan: Batang Toru, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, dan Angkola Barat. Jadi jadwal kebersamaan kami turun itu dalam tim. Jadi itu sekedar perkenalan kami Ibu. Kami mengharap hari ini sedikit yang hadir ya Bu ya. Maunya kalau bisa biar lebih ramai, ketua-ketua BKMT desa itu atau ketua-ketua IPY desa itu mengajaklah untuk hadir bersama. Itu untuk harapan kami sehingga nanti penyuluh-penyuluh yang ditugaskan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk mendapat pencerahan. Ya, jadi jangan sia-siakan kami Bu yang sudah ditugaskan pemerintah untuk memberi pencerahan sebagai penyuluh agama di kecamatan yang sudah kami tempati. Ini ada Pak Ruslan, Ibu Melina yang Tirambe. Kemudian sebetulnya yang di sini yang mewilayahi WIK 1 adalah Ibu Dian Lubis. Ibu kenal? Kenal ya Ibu Dian Lubis, tapi karena kebetulan tadi ada sesuatu di kantor ini tadi ke sana, dia tidak bisa hadir dan kami yang bisa berhadir. Baik Ibu, apakah masih bisa saya menyampaikan sedikit tausiah Bu? Boleh ya Bu ya? Supaya tidak sia-sia kami datang. Baiklah Ibu, tadi ceramahnya sudah panjang sekali, tapi saya ingin menyampaikan sedikit tausiah kepada kita, yaitu adab bertetangga dalam Islam. Tadi sudah disinggung Ustaz juga, tapi kurang mendetail. Nah, sebagai bentuk kesempurnaan ajaran Islam, Allah menyuruh kita untuk memiliki adab kepada tetangga. Tetangga adalah saudara terdekat kita, orang yang menolong kita paling cepat dibanding dengan keluarga yang sedarah dengan kita kalau memang dia berjauhan. Kenapa Islam mengajarkan adab dalam bertetangga? Karena memang sering sekali terjadi keributan,
sering sekali cekcok, sering sekali terjadi marlambis kalau bahasa kita sini sesama tetangga. Sehingga Allah tahu bahwa itu bakal terjadi. Sehingga Allah membuat satu aturan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita sebagai umat Islam itu harus memiliki adab. Ya Bu ya, harus memiliki adab. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, nanti boleh Ibu baca di rumah. Surat An-Nisa ayat 36, saya bacakan saja artinya biar cepat. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang mukmin, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Yang dikatakan dengan tetangga dekat itu ialah Ibu, sekitar 40 rumah tangga ke depan, 40 rumah tangga ke kiri, kanan dan di belakang. Itu masih termasuk tetangga dekat. Kita disuruh berbuat baik. Jangan menyakiti sesama tetangga. Jangan menggibah sesama tetangga. Tapi kita harus menolong tetangga. Jangan geser berbalokan tetangga. Ya ibu-ibu ya. Tak nyandu halaman tak, aku digeser baik pot bunga tak malah itu halaman tetangga. Itu bukan baik. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baiklah kepada tetangga. Kata-kata berbuat baik itu sangat luas artinya. Nah, nanti kita cari salah satu yang paling cocok. Nah, Islam, itulah Islam. Tidak hanya mengatur tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah dengan cara sholat, zakat, puasa, haji, tetapi Islam mengajarkan kita bagaimana kita mengatur hubungan kita sesama manusia. Karena sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, semalim apa, sekuat apa ibadah kita kepada Allah, tanpa dibarengi dengan hubungan baik sesama manusia yang baik, maka tidak sempurnalah iman kita. Makanya Islam mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Kita boleh ahli ibadah, sholat kita tidak tinggal. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadi yang disampaikan sudah kita kerjakan semua. Sholat tahajud kita, sholat duha kita, sholat ini semua sudah kita kerjakan. Tetapi hubungan kita dengan tetangga kita tidak jaga, maka iman kita itu belum sempurna sebagai seorang muslim. Jadi mari Bu, bertetangga berdamailah. Sedikit-sedikitnya nggak enak, jangan ambil hati. Dan kita sebagai tetangga harus juga menjaga tetangga yang lain. Jangan seenaknya saja kita melakukan apa yang kita mau sehingga tetangga kita keberatan. Sampah-sampah kita Bu, jangan buang ke tetangga. Pembuangan kita Bu, jaga. Jangan sampai kita selamat dari bau pembuangan rumah kita, tetapi keluar tetangga kita malah menjadi korban baunya pembuangan kita. Zalim kita itu. Ya, jaga itu pembuangan kita. Itu Islam, berlaku baik tadi itu dia. Bersikap baik kepada tetangga tadi itu dia. Nanti masing-masing Bu, pembuangan polongan air Ibu nanti periksa di rumah, kira-kira mengganggu rumah tetangga tidak? Pembuangan air kamar mandi kita Bu, kita jijik dengan air kamar mandi kita yang kotor, lalu kita alirkan tanpa kita pikirkan tetangga kita. Nanti periksa Bu di rumah, supaya kita tidak menjadi orang yang zalim. Islam kita benar, itu ajaran Islam Bu, berbuat baik dengan tetangga. Itu contoh-contoh yang perlu kita perbaiki. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Itu hadis riwayat Bukhari. Jangan ganggu tetangga kita.
Kalau kita pasang musik tetangga kita nggak ini, jangan terlalu kencang-kencang musiknya, bilang sama anak-anak kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang keberatan dengan sikap kita. Dalam hadis lain dikatakan, ibu, sahabat Rasulullah itu bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah yang tidak beriman, kata Rasulullah. Lalu bertanya sahabat, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah, sehingga kau sampai bersumpah 3 kali? Karena Rasul bersumpah, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Kata Rasul, kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Keburukan dari sikapnya, lisannya, perbuatannya. Maka Rasulullah menjustis kita sebagai umat Islam, orang yang tidak beriman apabila tetangga kita itu tidak aman dari keburukan kita. Coba kita koreksi, Bu, keburukan yang ada dalam diri kita itu apa? Bisa jadi keburukan kita itu parkir mobil kita seenaknya di depan rumah tetangga. Itu kehidupan kita seharian. Gak usah lupa tinggi-tinggi. Buang sampah kita, memang kita buat sampah kita itu di keranjang sampah kita yang di depan rumah kita, tapi kita tidak pikirkan malam-malam diseret oleh makhluk malam, apakah anjing dan sebagainya, sehingga terlempar ke halaman tetangga. Itu adalah harus kita perhatikan dalam bertetangga. Supaya apa itu? Harmonis antara tetangga. Harmonis itu enak, Bu. Mesra kita dengan tetangga, akur kita dengan tetangga. Tidak saling menyakiti, tidak saling mengeceti, tapi saling membantu. Ya, itu adab. Rasulullah mengatakan itu adalah salah satu adab bertetangga. Boleh kita menjadi orang pejabat, boleh kita menjadi orang yang dihormati di kampung itu, orang yang menjadi hatobangan di kampung itu, tapi adab kita belum. Itu ya, Bu, ya. Jadi mari kita biasakan untuk memiliki adab kepada tetangga. Satu lagi, Bu. Jadi udah 2 tadi ya, Bu, kita melakukan kebaikan, berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kedua, jangan sampai keburukan kita menimpa tetangga. Karena kata Rasulullah tadi, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Apakah keburukan lisannya, keburukan sikapnya. Dan yang ketiga, Bu, kita pendekkan saja. Ada bertetangga yang ketiga, masih ada sebetulnya yang lain, tapi 3 aja karena waktu kita mepet. Menjenguk tetangga ketika sedang sakit. Itu adab yang sangat baik, Ibu. Iya, Ibu, ya. Salah satu adab yang 14:40 waktu. Iya. Ya, ada 5 menit lagi. Salah satu adab yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah menjenguk tetangga yang sedang sakit. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Sehingga dia duduk, apabila dia sudah duduk maka diturunkanlah kepadanya rahmat dengan luas. Dan apabila dia menjenguk saudaranya di pagi hari, maka 70 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Dan apabila dia menjenguk di sore hari, 70 malaikat mendoakannya agar seseorang itu mendapat rahmat sampai pagi hari. Jadi, Ibu, ini adab. Di samping itu adalah adab kita diberi pahala yang sangat tinggi oleh Allah. Hadis Rasulullah ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Ibu Labu, ada 3 yang pada kesempatan ini mari
kita sama-sama kerjakan, ibu saya, agar kita menjadi orang yang beriman. Kita melaksanakan ajaran Islam, khususnya dalam hal menjaga adab kita dengan tetangga kita. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang yang beradab kepada tetangga atau orang yang usil kepada tetangga? Nggak usah saya yang membilangkan, kita sendiri nanti yang mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang beriman seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam hadisnya, bahwa kita sudah menjaga sikap kita, lisan kita dari keburukan, sehingga tetangga kita tidak merasa diburuki oleh kita, sehingga tetangga kita merasa nyaman dan aman dari kita. Mari kita koreksi ibu. Hal kecil yang kadang kita lupa, pembuangan seng kita turun ke halaman orang, itu terbiasa. Saya lihat bondar kita pak bondar tuh halaman nih halak, maka payaslah bondar kita. Ya bu ya, ada 3, kita berbuat baik kepada tetangga, menjaga sikap dan lisan kita dari keburukan kita, dan jenguklah saudara kita yang sakit, baik tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh, karena besar sekali pahalanya. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan hari ini sebagai penyuluh agama Islam. Ya Pak Ruslan ya, Ibu Meli. Karena tadi waktu sangat hampir 2 jam Bapak itu ceramah tadi ya kan. Jadi waktu kita mepet, tapi kita alhamdulillah apa yang disampaikan Ustaz kita tadi sangat bermanfaat untuk kita amalkan. Jangan masuk kanan keluar kiri ya Bu ya. Nanti sampai di rumah Parisobo kita, Parisobo Bondarta, Parisobo diri nih Pak, malu beradabkah kita sebagai tetangga? Kalau belum, mari kita perbaiki ya ibu ya. Karena sholat tasbih pun kita, sholat duha, sholat wajib, sholat sunat, lengkap sholat kita, semua ibadah kita kepada Allah. Tapi hubungan kita kepada manusia tidak baik, maka kita belum orang yang beriman. Demikian Ibu Ketua PKRT yang kami sayangi, Ibu dan Bu yang kami cintai ya. Untuk selanjutnya kami berharap, ayo Bu kita mengaji. Nanti kalau kaji ilmu, siapa yang melangkah dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka sepanjang langkahnya dari rumahnya selama dulu dia di majelis taklim seperti ini sampai dia pulang, itu semua menjadi catatan amal bagi dia. Ya, jadi ajaklah, dan pahala untuk orang yang mengajak kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan amalnya itu ibu. Jadi ajak ibu yang lain-lainnya untuk ikut tasbih, ikut mengaji, mendengarkan tausiah dari penyuluh dan ustadz-ustadz lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan ibu. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.